Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana suara dari dunia lain mulai terdengar. Malam bukan sekadar waktu untuk tidur, karena di balik gelapnya ada kisah yang tak pernah ingin kau dengar. Cerita tentang pesugihan warung seafood, tentang janji yang ditebus dengan darah. Di tepi pantai Painan, Sumatera Barat, berdirilah sebuah warung sederhana beratap seng dan berdinding kayu bercat biru pudar. Warung itu milik seorang wanita bernama Butika, perempuan berumur 45 tahun yang dikenal gigih, ramah, dan tak pernah mengeluh dalam menjalani kerasnya hidup sebagai pedagang seafood. Setiap subuh, Butika sudah bangun. Dengan rambut yang diikat seadanya dan kaki telanjang yang terbiasa menyusuri pasir pantai yang dingin, ia berjalan ke tempat pelelangan ikan. Di tangannya selalu ada keranjang anyaman bambu, tempat ia membawa hasil laut segar, cumi, udang, kepiting, dan ikan-ikan beragam jenis yang akan ia olah menjadi menu andalan warungnya. Warung itu tak besar, hanya ada 5 meja kayu dan beberapa bangku panjang. Tapi aroma masakannya selalu menggoda siapapun yang melewati jalan kecil di depan warung. Ikan bakar bumbu lado hijau, gulai kepala ikan kakap, sampai sate kerang pedas jadi favorit pelanggan tetap, terutama para nelayan dan warga sekitar suaminya. Pak Wildan, pria berusia hampir 50 tahun, sesekali membantu di dapur atau mengantar pesanan ke rumah pelanggan. Meski kadang pemalas dan suka mengeluh soal keuangan, ia tetap setia menemani istrinya dalam suka dan duka. Namun, kehidupan yang tenang itu mulai berubah sejak munculnya warung baru di seberang pantai. Hanya berjarak sekitar 200 meter. Warung itu milik seorang pendatang bernama Bu Mala dan suaminya Pak Sarian. Mereka bukan orang sembarangan. Bu Mala dikenal punya jaringan luas, modal besar, dan gaya bicara yang memikat. Warungnya jauh lebih modern, dengan lampu gantung cantik, pelayan berseragam, dan meja yang tertata rapi seperti kafe kekinian. Awalnya, Butika tak merasa terancam. Ia berpikir, rezeki kan gak bakal ketuker. Tapi dalam waktu sebulan, satu persatu pelanggan setianya mulai pindah. Para pemuda yang biasanya makan siang di warungnya kini duduk tertawa di warung Bu Mala. Bahkan, para nelayan pun perlahan mulai memilih menu di seberang. Masakan dia biasa aja, cuma tempatnya doang bagus, gerutu Butika suatu hari. Sambil mengaduk gulai kepala ikan yang mulai jarang laku, Pak Wildan hanya mengangguk. Namun di balik anggukan itu, matanya menyeratkan. Kekhawatiran tabungan mereka menipis, biaya listrik telat dibayar. Anak sematawayang mereka yang kuliah di Padang mulai mengeluh soal uang kiriman yang sering telat. Tak bisa dimungkiri, warung Bu Mala memang menjanjikan kenyamanan. Dengan promosi di media sosial dan paket-paket hemat yang menarik, pelanggan berdatangan bukan hanya dari warga lokal tapi juga dari luar kota. Bahkan turis asing yang berkunjung ke pantai Painan pun lebih tertarik ke warung baru itu. Butika kalah saing, warungnya bau amis, bisik tetangga, dan bisikan itu menyebar seperti angin laut yang menusuk dada. Namun Butika bukan tipe perempuan yang menyerah begitu saja. Ia mulai mencoba berbagai cara, mempercantik warung, mengganti menu, bahkan mencoba memasang spanduk besar dengan tulisan rasa tradisi asli Laut Painan. Tapi hasilnya nihil, pelanggan tetap enggan kembali. Malam-malamnya mulai dipenuhi tangisan dalam diam. Ia duduk di beranda warung memandangi laut yang bergelombang, berharap ada keajaiban datang dari kejauhan. Di saat itulah, entah dari mana datangnya, suara-suara aneh mulai terdengar dari balik pepohonan cemara di tepi pantai. Suara gemerisik, suara tawa lirih, dan bisikan seperti ombak yang berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Dan pada suatu malam yang lebih sunyi dari biasanya, ketika bulan menggantung sempurna di langit dan air laut surut hingga memperlihatkan dasar pasir hitam yang jarang terlihat, muncullah seorang lelaki tua berjubah lusuh, berjalan perlahan dari arah batu karang. Ia berdiri di depan warung Butika sambil membawa tongkat kayu bengkok dan memandangi Butika dengan tatapan tajam. "Kalau ingin warungmu kembali ramai, kau harus menyerahkan sesuatu," ucap lelaki itu dengan suara serak, lalu pergi begitu saja, meninggalkan bau amis yang aneh seperti darah dan air laut yang menyatu. Sejak malam itu, ketenangan hati Butika terusik. Ia mulai bermimpi aneh. Mimpi tentang laut yang menelan manusia, tentang dapur yang dipenuhi darah, tentang ikan-ikan mati yang berbicara, dan satu suara yang terus menggaung, "Berikan tumbal, maka kekayaan akan datang." Dan itulah awal dari semua mimpi buruk yang akan datang. Angin laut pagi itu bertiup lembut, menyapu debu pasir yang melekat di dinding kayu warung milik Butika. Ia tengah sibuk membersihkan Mahamea sambil sesekali memandangi jalanan kecil yang mengarah ke arah seberang pantai. Hari itu tampak sepi, tak seperti biasanya. Tak ada tawa riang anak-anak sekolah,
yang biasa mampir membeli gorengan atau ibu-ibu yang duduk bersenda gurau sambil menikmati ikan bakar buatannya. Warungnya terasa lengang, bahkan suara sendok dan piring pun seakan malas beradu. Hanya suara debur ombak yang terdengar dari kejauhan. "Mas, pelanggan kita makin sepi ya," ucap Butika dengan suara lirih pada suaminya yang sedang mengipas ikan di atas bara arang. Pak Wildan mendesah. "Iya, kayaknya mereka mulai pindah ke warung sebelah." Mata Butika memandang ke seberang. Warung baru itu berdiri megah di ujung tikungan pantai. Warung Mala Rasa Laut. Begitu nama tempat itu tertulis dengan papan nama besar yang menyala terang di malam hari. Warung milik Bu Mala dan suaminya, Pak Sorian. Bangunan semi permanen dengan lantai keramik, kursi empuk, dan nuansa ala resto modern. Siapa yang tak tertarik? Minggu pertama pelanggan mereka hanya beberapa, tapi kini hanya dalam waktu sebulan, suara riuh dari sana terdengar. Setiap hari, musik live akustik, anak muda bersuah foto, dan antrian ojek online membawa pesanan. Butika menyeka keringat yang mengalir dari pelipisnya. Perasaan cemburu dan iri mulai mengendap seperti lumpur di dasar laut. Ia tahu Bu Mala bukan asli Painan. Perempuan itu pindahan dari kota dan membawa modal besar dari keluarganya di Jakarta. Dengan gaya bicara manis tapi menyengat, ia cepat mengambil hati warga sekitar. Pernah suatu hari, Bu Mala datang ke warung Butika. Dengan senyum lebar, "Iya," berkata, "Butika, warungnya enak banget suasananya. Tapi mungkin perlu sedikit renovasi biar kekinian, biar nggak kalah saing." Ucapan itu terdengar manis di luar, tapi tajam di dalam. Sejak saat itu, hubungan mereka membeku. Tak hanya soal tempat, Bu Mala dan Pak Sarian juga bermain curang. Mereka menurunkan harga seenaknya, memberi diskon besar, bahkan membagi-bagikan voucher makan gratis. Butika tak sanggup menyaingi medalnya, Castle, dan ia tak pernah berpikir bahwa dagang bisa seperti perang. Puncaknya terjadi saat seorang pelanggan setia Butika, Pak Jamil, seorang nelayan tua, datang dan berkata lirih, "Maaf Butika, anak saya lebih suka makan di warung Bu Mala. Katanya tempatnya bersih dan ada wifi." Itu seperti tamparan, bukan hanya usahanya yang tersaingi, tapi martabatnya juga terasa diinjak-injak. Padahal ia memasak dengan hati, resep turun-temurun, ikan segar langsung dari laut. Tapi semua itu kalah oleh lampu terang dan foto makanan yang disebar di media sosial. Sekarang orang lebih peduli tampilan daripada rasa. Gumamnya getir. Pak Wildan yang biasanya tenang mulai berubah. Ia siring, melamun, menyulut rokok demi rokok sambil duduk di belakang warung. Dalam hati, ia juga merasa terhina. Lelaki itu tak sanggup melihat istrinya direndahkan secara perlahan oleh pendatang baru yang penuh tipu daya. Sementara itu, dari Keahan, Bu Mala dan Pak Sarian tampak makin akrab dengan banyak orang penting. Mereka sering terlihat duduk bersama, tokoh desa, aparat keamanan, bahkan pengusaha lokal. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menopang warung mereka berkembang begitu cepat. "Ini bukan cuma soal dagang biasa," kata Pak Wildan suatu malam. "Aku merasa ada yang gak beres." Butika mengangguk pelan. "Kita sudah berusaha sekuat tenaga, tapi rasanya semua ditutup seolah rezeki kita disedot perlahan." Hening menyelimuti warung kecil itu. Hanya suara ombak memecah malam yang menemani mereka. Malam itu, ketika mereka hendak menutup warung, seekor ikan pari besar tiba-tiba tersangkut di jaring nelayan depan warung. Keanehannya, mata ikan itu merah menyala dan tubuhnya mengeluarkan lendir hitam kental seperti darah. Nelayan yang menemukannya lari ketakutan, meninggalkan jaringnya begitu saja. Butika terpaku. Ia menatap ikan aneh itu lama, seakan ada suara yang memanggil dari dalam tubuhnya. "Mas, kamu lihat ini," bisiknya lirih. Pak Wildan hanya mengangguk, wajahnya pucat. Sejak saat itu, sesuatu mulai tumbuh di hati Butika. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Amarah, rasa dendam, dan bisikan gelap yang memintanya untuk melawan dengan cara yang tak biasa. Sebuah keputusan perlahan muncul di dalam pikirannya. Jika lawannya bermain kotor, maka ia harus mencari jalan yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih mematikan. Dan malam-malam berikutnya, bisikan itu makin jelas. Tentang kekuatan dari laut, tentang perjanjian, dan tentang tumbal. Hari-hari di warung Butika semakin sunyi, seolah-olah waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Setiap pagi, ia masih bangun sebelum fajar, menyiapkan bumbu, mencuci ikan segar yang didapat dari sisa tangkapan nelayan, dan merapikan meja-meja tua di warung kecilnya. Tapi semangatnya mulai goyah. Tak ada lagi suara pelanggan yang memanggil namanya. Tak ada lagi gelak tawa di sela-sela asap dapur. Bahkan hari Minggu yang biasanya ramai pun kini terasa seperti hari berkabung. Hanya 1-2 pelanggan datang, itu pun sekadar mampir minum teh,
atau membeli gorengan. "Bu, ini uang gas dan listrik belum dibayar," ucap petugas dengan wajah kaku, menyerahkan selembar tagihan ke tangan Butika. Ia tersenyum pahit. "Iya, Pak, insya Allah minggu depan ya." Tapi dalam hati, ia tak yakin apakah minggu depan ia masih punya uang untuk beli beras, apalagi bayar tagihan. Anak semata wayangnya, Rani, yang kuliah di Padang, sudah mulai mengeluh. Beberapa kali menelepon dengan suara gusar karena uang kos tak dikirim tepat waktu. Butika hanya bisa meminta anaknya bersabar. Meski di belakang ia menangis diam-diam, tengah tekanan yang kian menghimpit, Butika mulai berubah. Ia lebih pendiam. Matanya sering kosong menatap laut yang membentang. Hatinya kacau. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Mengapa rezeki seperti menjauh? Mengapa segala usaha seperti sia-sia? Wildan, yang biasanya santai dan tidak terlalu peduli soal uang, kini juga mulai menunjukkan gelagat putus asa. Ia lebih sering meremera tanpa alasan, merokok berbatang-batang, bahkan sempat memecahkan piring di dapur karena kesal saat tak ada pembeli datang hingga siang hari. "Kita ini kerja keras dari pagi sampai malam, tapi nggak ada hasil. Sementara si Bu Mala itu entah dari mana datangnya lensong rem, nggak masuk akal," umpatnya suatu malam. Butika tak menjawab. Ia hanya menatap nyala lampu minyak di dapur yang redup. Tapi dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tak beres. Ia bisa merasakannya. Dan malam itu, sesuatu datang ketika angin malam berhembus dari arah laut dan ombak bergemuruh lebih keras dari biasanya. Butika terjaga dari tidurnya. Di luar, suara daun-daun cemara seperti berbisik. Ia berdiri dari tempat tidurnya, mengintip keluar jendela. Warung di bawah cahaya rembulan, berdiri seorang lelaki tua berjubah lusuh, dengan tongkat kayu bengkok di tangannya. Wajahnya keriput, matanya dalam dan gelap, namun sorotnya menembus ke relung jiwa. "Siapa? Siapa Anda?" tanya Butika. Suaranya bergetar. Lelaki itu tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah laut dan berkata lirih, "Laut menyimpan banyak rahasia, termasuk kekayaan. Tapi tak semua orang tahu cara memanggilnya." "Maaf, saya tak paham," ujar Butika. Mundur perlahan. Lelaki itu tersenyum, memperlihatkan gigi yang ompong dan hitam. "Kau ingin warungmu kembali ramai? Ingin hidupmu kembali seperti dulu? Bahkan lebih dari itu," katanya lirih. Butika menalen ludah. Ia tak menjawab, tapi sorot matanya cukup untuk menunjukkan bahwa ia tergoda. Datanglah ke karang hitam itu. Malam purnama depan sendiri. Jangan ajak siapapun. Bawa 1 ekor kepala ikan dan 1 potong pakaian orang yang kau benci, ucap lelaki itu, lalu berjalan perlahan menuju pantai, menghilang di telan kabut laut. Keesokan harinya, Butika tak bercerita kepada siapapun, bahkan pada suaminya. Tapi kegelisahannya terlihat jelas. Ia mulai melamun lebih sering. Matanya tampak sayu dan kantung matanya menghitam. Tapi malam-malam berikutnya justru makin menggila. Ia mulai bermimpi. Mimpi tentang laut merah darah, tentang ikan-ikan yang bersuara manusia, tentang warungnya yang dipenuhi pembeli. Tapi semua pembeli itu tak memiliki wajah. Lalu ada satu suara dalam mimpi yang terus berbisik, "Beri kami 1 jiwa, dan semua akan kembali seperti dulu." Pak Wildan akhirnya menyadari perubahan istrinya. "Tik, kamu kenapa akhir-akhir ini murung terus? Tidur nggak nyenyak? Ngomong juga jadi ngawur," ujarnya suatu sore. Butika menoleh, lalu menatap suaminya tajam. "Mas, kamu percaya nggak kalau semua ini bisa kita balikkan? Kita bisa kalahkan warung itu. Kita bisa rebut pelanggan kita lagi. Dengan 1 syarat." "Apa maksudmu?" "Ada jalan lain." Pak Wildan terdiam, lalu perlahan ia mendekat. "Jalan apa maksudmu?" "Jangan aneh-aneh, Tik." Butika menghela napas panjang. Ia lalu menceritakan pertemuannya dengan lelaki tua semalam. Awalnya Pak Wildan marah dan menuduh istrinya mulai berhalusinasi karena stres. Tapi kemudian, saat Butika mengungkit tentang warung Bu Mala dan semua kejanggalannya, sorot mata Pak Wildan berubah. "Apa kamu yakin cara itu akan berhasil?" tanyanya pelan. "Kalau kita cuma duduk diam, kita akan mati perlahan. Anak kita nggak bisa kuliah, warung ini akan tutup. Hidup kita akan tenggelam, Mas. Tapi kalau kita lakukan itu, semuanya bisa berubah," jawab Butika mentap. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, pasangan suami istri itu sepakat untuk masuk ke jalan gelap yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Jalan yang akan membawa mereka pada kekayaan. Dan kurik, langit malam di pantai Painan terasa ganjil. Awan tipis berarak menutupi sebagian bulan purnama, dan angin yang biasanya lembut malam itu membawa bau amis yang menusuk hidung, seolah laut menyimpan bangkai yang belum ditemukan. Butika perlahan menyusuri pantai, mengenakan baju hitam longgar,
dan membawa ember berisi kepala ikan kakap segar, serta sepotong kain batik milik Bu Mala yang pernah tertinggal di warungnya. Langkahnya berat, tapi matanya tak ragu. Ia tahu apa yang akan ia lakukan bukan sekadar permohonan biasa, tapi sebuah ikrar. Ikrar yang akan mengikatnya dengan kekuatan yang tak kasat mata. Di kejauhan, tampak karang hitam menjulang. Tempat itu jarang dijamah manusia, bahkan para nelayan menghindarinya. Konon, saat malam tiba, karang itu bisa bernyanyi, mengeluarkan bunyi lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Tapi malam ini, Butika melangkah ke sana dengan mantap, seolah panggilan dari sesuatu yang lebih dalam dari lautan telah menguasai pikirannya. Setibanya di karang, ia mendapati lelaki tua berjubah lusuh itu telah menunggunya. Berdiri diam, memandangi ombak yang menghantam batu seperti sedang mendengar bisikan. "Kau datang," ucapnya lirih, tanpa menoleh. Butika mengangguk. "Aku sudah bawa syaratnya." "Bagus," jawab si kakek, lalu mengangkat tangannya menunjuk. "Ke tengah laut, lihat ke sana. Perhatikan baik-baik." Dari Kayohan, gelombang laut mulai bergejolak. Air bergulung lebih tinggi dari biasanya, lalu tiba-tiba muncul sesosok wanita berambut panjang menjuntai. Tubuhnya separuh manusia, separuh ikan, dengan sisik berkilau hijau kebiruan dan mata tajam bagai belati. Ia tidak cantik seperti Putri Duyung dalam dongeng. Sosok ini lebih menyeramkan dengan kulit pucat kebiruan, gigi tajam, dan wajah yang separuhnya membusuk seperti mayat yang telah lama tenggelam. Butika tercekat. Kakinya ingin mundur, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Suasana di sekitar karang tiba-tiba membisu. Hanya suara makhluk itu yang terdengar, berbicara langsung ke dalam kepalanya. "Aku adalah penunggu Laut Barat. Aku mendengar tangismu. Aku mencium amarahmu. Kau memanggilku, dan aku datang." Butika menelan ludah, suaranya lirih. "Aku ingin warungku kembali ramai. Aku ingin hidupku berubah." Makhluk itu menyeringai, memperlihatkan barisan giginya yang runcing. "Kau harus memberi. Sebagai ganti, aku akan memberi lebih banyak. Kau tahu siapa yang kuinginkan jadi tumbal? Tania Butika, orang yang kau benci." Bu Mala. Makhluk itu berenang mendekat. Air di sekitar tubuhnya mendidih. Ia menjulurkan tangannya, tangan bersisik dingin, dan di telapak tangannya tampak ukiran aneh berbentuk pusaran laut. "Letakkan potongan kain dan kepala ikan di telapak tanganku, maka perjanjiannya dimulai." Dengan tangan gemetar, Butika melakukannya. Kepala ikan berdarah segar dan potongan kain batik diletakkan di tangan makhluk itu. Ombak langsung menggulung tinggi. Petir menyambar jauh di tengah laut, dan langit bergetar sejenak. "3 kali kau harus memberiku tumbal. Setelah itu, aku akan datang menagihmu kembali." Butika menatap makhluk itu dengan mata penuh tanya. "Apa maksudmu? Menagihku?" Makhluk itu tertawa. Suaranya seperti suara paus yang sekarat. "Setiap perjanjian ada akhirnya. Nikmatilah puncaknya sebelum masa bayarnya tiba." Lalu tubuh makhluk itu perlahan tenggelam ke dasar laut bersama arus yang berputar membentuk pusaran besar. Lelaki tua di sampingnya berjalan mundur ke dalam kabut malam, meninggalkan Butika sendiri di karang yang kini basah oleh darah ikan dan air asin. Keesokan paginya, Butika kembali ke warung dengan wajah berbeda. Matanya dingin. Ia tidak lagi tampak sebagai ibu penjual seafood yang lelah dan putus asa. Kini ada keyakinan baru di dalam dirinya, meski kebenaran yang menopangnya adalah kegelapan. Pak Wildan menatap istrinya heran. "Gimana semalam, Bu?" Tika hanya menjawab singkat, "Perjanjiannya sudah dimulai." Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan menyebar ke seluruh desa. Bu Mala dinyatakan hilang. Mobilnya ditemukan di tepi pantai dengan pintu terbuka, dan hanya sandal serta tas tangannya yang tertinggal. Tak ada jejak perkelahian, tak ada saksi. Polisi mencari, tapi hasilnya nihil. Warga mulai berbisik. Ada yang bilang ia jatuh ke laut. Ada juga yang mengatakan ia diambil makhluk gaib karena telah menyingkirkan pedagang lama. Tapi hanya Butika dan suaminya yang tahu bahwa malam itu perjanjian banner-banner telah ditandatangani dengan darah. Yang lebih mengejutkan lagi, warung Butika mulai kembali ramai. Pelanggan berdatangan tanpa tahu kenapa. Seolah rasa masakan Butika tiba-tiba menjadi lebih nikmat. Ikan-ikan segar seolah datang sendiri setiap pagi, masuk ke jaringnya tanpa perlu memancing. Bahkan turis yang lewat menyebut warung itu sebagai permata tersembunyi di Painan. "Bu." Tika tersenyum di balik dapur. Tapi setiap kali ia mendengar suara ombak menghantam pantai, hatinya bergetar. Ia tahu, ini baru awal dari jalan yang telah ia pilih. Dan jalan itu tak punya ujung selain kegelapan dan darah. Senja mulai merangkak turun,
mengubah langit Painan menjadi campuran jingga dan merah darah. Di tengah keindahan warna alam yang memesona, warung Butika berdiri seperti biasa di tepi pantai. Namun kini suasananya berbeda. Aroma ikan bakar kembali menguar, menggoda. Kursi-kursi kayu yang dulu berdebu kini penuh oleh pelanggan yang sibuk menyantap makanan. Dan senyum Butika terlihat lebih sering, meski senyum itu mengandung sesuatu yang dingin beku. Seperti laut malam, beberapa warga masih membicarakan kejadian menggemparkan itu. Hilangnya Bu Mala. Katanya mobilnya ditemukan di bibir pantai, tapi dia nggak ada, bisik seorang ibu-ibu kepada temannya di meja sudut. Serem ya, hilangnya pas malam bulan purnama. Jangan-jangan ada yang gangguin dari laut, balas temannya sambil melirik ke arah air. Namun di balik warung yang kembali hidup itu, tersembunyi rahasia yang tak diketahui siapapun kecuali dua orang, Butika dan Pak Wildan. Malam ketika Bu Mala menghilang, Butika dan suaminya menjalankan rencana yang sudah mereka susun rapi. Setelah pertemuannya dengan makhluk laut di Karang Hitam, Butika diberi waktu 3 hari untuk menyerahkan tumbal pertama. Dan dia tahu, tak ada nama yang lebih layak untuk mengawali pengorbanan itu selain Bu Mala perempuan yang selama ini merebut rezekinya. Sore hari sebelum kejadian, Butika pura-pura menghubungi Bu Mala melalui nomor yang masih ia simpan. "Halo, Bu Mala, ini Tika. Maaf sebelumnya. Saya dengar kabar kamu sakit sakaton akhir-akhir ini ya?" "Oh, Butika. Iya, mungkin masuk angin. Kenapa ya? Gini, saya cuma mau minta maaf. Selama ini kita bersaing terus. Saya capek. Saya mau berdamai. Saya baru masak gulai kepala kakap, khas keluarga saya. Saya ingin kamu yang coba pertama. Anggap aja kita mulai dari nol." Awalnya Bu Mala curiga, tapi suara tulus Butika yang ia pikir adalah bentuk penyesalan seorang perempuan tua yang hampir kalah meluluhkan hatinya. Malam itu, Bu Mala datang ke warung Butika. Ia duduk sendiri di meja paling dekat ke pantai, menyantap gula yang disiapkan khusus. Tak tahu bahwa dalam semangkuk gulai hangat itu tersimpan sejumput ramuan dari laut, darah ikan yang disucikan oleh makhluk laut, dan sepotong sisik yang nyaris tak terlihat oleh mata telanjang. Mata Bu Mala mulai berat setelah suapan ketiga. Ia merasa pusing, lalu matanya buram. Saat hendak berdiri, tubuhnya limbung dan tak kuat menahan diri. Pak Wildan datang dari belakang, berpura-pura membantu. "Ayo, saya antar pulang. Mungkin kecapekan," ucapnya sambil menggiring Bu Mala ke mobil. Namun arah mobil bukan ke rumah Bu Mala. Malam itu, mereka berdua membawanya ke ujung Karang Hitam tempat perjanjian pertama dilakukan. Di sana, ombak tengah pasang, air laut naik, perlahan seakan menyambut sesuatu. Butika berlutut di pasir, menggenggam tangan Bu Mala yang setengah sadar, lalu membisikkan sesuatu ke telinganya. "Kau yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Ini bukan balas dendam, Mala. Ini tukar nyawa." Tubuh Bu Mala mulai menggigil. Ia ingin menjerit tapi tak bisa. Tubuhnya membeku, mata melotot, dan bibirnya membisu. Dari balik gelombang, muncul sesosok bayangan gelap yang perlahan mendekat. Sosok itu mengambil Bu Mala tanpa suara, hanya dengan gerakan halus seperti bayangan menarik jiwa laut malam itu. Tenang, tapi dari dalamnya, darah menyebar menyatu dengan ombak. Esok paginya, warung Butika mendadak diserbu pembeli. Padahal tak ada promosi, tak ada pengumuman. Tapi entah mengapa, warga yang lewat merasa tertarik untuk mampir. Ikan bakarnya terasa lebih gurih, gulai kepalanya lebih harum. Bahkan ada yang berkata, rasa makanannya seperti mengandung doa. Pak Wildan menatap istrinya penuh tanya. "Apa kamu lihat ini semua? Warung kita rame lagi, kaya dulu." Tika hanya tersenyum tipis. Senyum yang menyimpan rasa puas, sekaligus ngeri tapi malam nia. Ketika ia sedang membersihkan piring di dapur, suara-suara mulai terdengar. Suara dari balik dinding, suara dari dalam kuali, suara dari laut. Saat sudah diserahkan, dua lagi menunggu. Ia memalingkan wajah ke jendela. Di kejauhan, gelombang laut bergerak pelan, dan dalam bayangan bulan, ia melihat sosok Bu Mala berdiri di tepi air. Tubuhnya basah, rambutnya menutupi wajah, dan tangan kirinya menunjuk ke arah warung dengan gemetar. Tubuh Butika lemas. Tahu, pesugihan bukan sekadar jalan pintas menuju kekayaan. Ini adalah perjanjian seumur hidup, dan darah yang telah dibayar akan terus menuntut darah lainnya. Malam demi malam berlalu. Warung Butika kini bagaikan magnet yang tak bisa dijelaskan. Dari pagi hingga malam, selalu ada pelanggan yang datang silih berganti. Tak peduli cuaca, tak peduli hari, ikan bakarnya seolah memiliki cita rasa yang membuat orang ketagihan. Gulainya
entah kenapa, terasa lebih hangat di tenggorokan. Padahal bahan-bahannya sama, cara memasaknya pun tak berubah. Warga mulai bicara, tapi dengan nada berbeda. Warung Butika itu kayak ada yang jaga. Semenjak Bu Mala hilang, warung itu kayak dapat berkah misterius. Namun Butika tahu, itu bukan berkah, itu kutukan yang sedang bekerja. Di dapur, setiap kali ia memasak, kadang terdengar suara-suara lirih. Bukan suara manusia, bukan suara dari dunia ini. Seperti bisikan dari dasar laut. Kadang ia merasakan sepasang mata mengintai dari balik gentong air atau bayangan. Berlendir melintas di ujung ruangan. Tapi ia tak pernah takut. Ia sudah memilih jalan ini. Dan kini, ia harus melangkah ke tumbal kedua. 3 malam setelah hilangnya Bu Mala, Butika didatangi kembali oleh sosok tua berjubah lusuh yang muncul dari arah pantai. Sama seperti sebelumnya, ia tidak berbicara banyak. Hanya menyampaikan satu kalimat, laut menunggu darah berikutnya. Sebelum bulan kembali sempurna. Waktu mereka tinggal 2 minggu, Butika dan Pak Wildan pun menyusun rencana. Tapi kali ini, target mereka bukan sembarang orang. Tumbal kedua adalah Pak Saryan, suami dari Bu Mala. Pria yang sejak istrinya menghilang berubah menjadi penuh curiga dan kasar. Pak Saryan tak tinggal diam. Ia mencurigai bahwa sesuatu yang buruk menimpa istrinya. Ia bolak-balik ke kantor polisi, meminta pencarian ditingkatkan. Ia bahkan mendatangi Butika, menatapnya tajam dan berkata, "Aku gak akan berhenti sampai aku tahu siapa yang ngelakuin ini ke Mala. Aku tahu ini bukan kecelakaan biasa." Butika hanya membalas dengan wajah iba, "Saya juga kehilangan teman, Pak. Kita sama-sama doakan dia ditemukan." Tapi malam itu, Butika dan Pak Wildan tahu, jika mereka tak bergerak cepat, kecurigaan itu akan menjadi bumerang. Rencana mereka bermula dari kabar bahwa Pak Saryan sering menyendiri di belakang rumah, tepat di dekat pelabuhan kecil tempat ia biasa duduk memandangi laut, berharap istrinya kembali. Setiap malam ia membawa sebotol arak murahan dan duduk sendirian sampai dini hari. Butika melihat itu sebagai kesempatan. Bersama Pak Wildan, mereka menyusun strategi untuk mengakhiri hidup Pak Saryan dengan cara yang seolah-olah alami agar tak ada jejak. Malam itu, mereka membawa semangkuk sup kerang dan 1 botol minuman yang mereka racik khusus dikempur dengan ramuan dari makhluk laut. Ramuan itu bukan racun biasa. Ini adalah cairan hitam kental dari dalam sisik makhluk yang pernah Butika temui. Cairan itu tak membunuh secara langsung, tapi mengikat jiwa korban agar mudah ditarik oleh penunggu laut. Pak Wildan berpura-pura menemani Pak Saryan di pelabuhan. Mereka minum bersama, ngobrol seperti 2 pria yang soma-soma kehilangan. Dari keyohan, Butika mengintai sambil memegang selembar potongan baju milik Pak Saryan yang ia curi diam-diam minggu lalu. Saat gelas terakhir diteguk, Pak Saryan mulai limbung. Ia tertawa kecil, lalu mendadak tubuhnya kejang-kejang. Matanya membelalak, tangannya gemetar hebat, dan dari mulutnya keluar busa berwarna abu-abu. Air, tolong, gumamnya. Sebelum tubuhnya jatuh ke laut yang gelap gulita, Wildan pura-pura panik, berlari ke arah perahu nelayan dan berteriak minta tolong. Pak Saryan jatuh, dia mabuk dan jatuh ke laut. Nelayan-nelayan datang, tapi pencarian malam itu nihil. Hanya ditemukan sandal dan sisa minumannya yang mengambang. Tak ada jejak tubuh, tak ada jeritan. Hanya laut yang kembali tenang, seolah menerima tumbal dengan tenang seperti menelan hujan. Keesokan paginya, Butika bangun dengan wajah segar. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara aneh. Dan ketika ia membuka warung, antrean sudah menunggu. Pelanggan memuji rasa baru dari sambal padangnya, dari gulai kerang buatannya, bahkan dari es jeruk yang terasa lebih segar dari biasanya. Namun malamnya, saat Butika membersihkan dapur, ia mendengar suara, bukan dari luar tapi dari dalam. Dandang besar tempat ia biasanya merebus kepala ikan. Ia mendekat perlahan, lalu terdengar suara, seperti napas berat dan saap-sep jeritan tercekik. Aku tahu, kalian. Suara itu seperti suara Pak Saryan, lirih, tercekat, namun penuh amarah. Butika menjatuhkan sendok penggorengan. Pak Wildan yang melihat dari sudut ruangan ikut merinding. Malam itu, warung mereka kembali terasa dingin, meski tak ada angin. Dan di luar, di garis pantai yang berkilau di bawah cahaya bulan, tampak 2 sosok bayangan berdiri. 1 wanita berbaju batik, 1 pria berbadan besar. Keduanya menatap lurus ke arah warung. "Mas, mereka," ucap Butika, suaranya pelan, seperti bisikan. Pak Wildan menggenggam tangan istrinya. Mereka sudah bukan manusia, tapi mereka belum puas. 2 tumbal telah diberikan, tapi janji yang mereka ikrarkan belum selesai. Masih ada 1 tumbal terakhir. Dan Butika tahu, semakin dekat ke garis akhir, semakin mahal harga yang harus dibayar. Angin laut mulai berubah arah.
Tidak lagi berhembus lembut seperti biasanya. Sekarang ia datang kencang dari selatan, membawa aroma amis bercampur belerang. Ombak yang dulu hanya menyapu lembut bibir pantai, kini menghantam karang dengan suara seperti rintihan. Langit mendung tak mengenal waktu. Bahkan di siang hari, suasana pantai terasa seperti senja yang murung. Butika berdiri di tepi warungnya, menatap laut yang kelam. Sudah 2 tumbal diberikan, 2 nyawa hilang secara misterius. Warungnya makin ramai, penghasilan meningkat tajam. Bahkan beberapa media lokal mulai melirik kisah keajaiban warungnya. Tapi jauh di lubuk hati, ia tahu semua ini bukan keajaiban. Ini adalah kutukan yang sedang menagih haknya. Sudah hampir 2 minggu sejak Pak Sarian ditelan laut. Jika mengikuti janji yang diberikan makhluk laut itu, waktu mereka masih cukup panjang sebelum tumbal ketiga. Tapi sejak beberapa hari terakhir, sesuatu terasa tidak beres. Malam-malam mereka tidak lagi tenang. Suara jeritan lirih sering terdengar dari dalam dapur, kadang dari belakang warung, kadang dari kamar mandi. Jeritan itu terdengar seperti suara Pak Sarian, atau mungkin Bu Mala. Kadang terdengar tawa, kadang tangis Pak Wildan. Mulai sulit tidur. Ia sering terbangun tengah malam. Tubuhnya basah oleh keringat, matanya merah karena mimpi-mimpi buruk yang terus menghantuinya. "Aku mimpi tenggelam, Tik," katanya suatu pagi. Ada tangan yang menarik kakiku ke dasar laut. Tangan Bu Mala dan tangan suaminya. Butika hanya diam. Ia pun merasakan hal yang sama. Bahkan lebih buruk malam itu. Ketika ia sendirian di dapur memotong kepala ikan, ia melihat bayangan melintas cepat di dinding. Ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia kembali fokus, bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Sosok wanita berdiri di ujung dapur dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Tangan kanan menggenggam sandal jepit milik Bu Mala, dan tubuhnya basah kuyup, meneteskan air asin ke lantai kayu. "Sudah 2, 1 lap," bisik suara itu. Lirih seperti embusan angin laut dari mulut orang mati. Butika berteriak. Pisau yang ia pegang terjatuh ke lantai, nyaris melukai kakinya. Pak Wildan datang tergopo-gopo dari ruang tengah. Ia melihat istrinya terduduk gemetar di lantai. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. "Mereka mulai datang, Mas," bisik Butika. Mereka tidak menunggu. Mereka sudah mulai menagih. Keesokan harinya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Ikan-ikan yang ia beli dari pelelangan pagi itu, semuanya busuk saat sampai di dapur. Padahal masih segar waktu dibeli. Es batu dalam freezer tiba-tiba mencair sendiri. Padahal listrik tak mati. Dan yang paling mengerikan, salah satu pelanggan yang datang malam itu seorang pemuda dari luar kota mendadak kejong-kejong setelah makan gulai kepala ikan. Saat dibawa ke rumah sakit, ia hanya menggumam 1 kalimat sebelum pingsan. "Ada yang menatap aku dari dalam mangkuk." Perempuan itu wajahnya hancur. Berita ini cepat menyebar. Beberapa pelanggan mulai merasa ragu untuk kembali. Sebagian menganggap kejadian itu sebagai kebetulan, tapi sebagian lain, terutama warga sekitar, mulai merasakan sesuatu yang janggal. Aura warung itu berubah, lebih kalem, lebih dingin. Malam itu, saat hujan turun deras dan petir menyambar dari arah laut, Butika didatangi kembali oleh sosok lelaki tua berjubah lusuh. Kali ini, ia tidak datang dari arah pantai. Ia muncul dari belakang warung, basah kuyup seperti baru bangkit dari kuburan. "Kau melanggar batas waktu," ucapnya pelan, tapi suaranya menggema seperti petir dalam dada Butika. "Apa maksudmu? Aku masih punya waktu sampai bulan purnama berikutnya." "Tidak," jawab si lelaki. "Kau sudah menandatangani perjanjian darah, dan darah tak bisa menunggu. Laut ingin lebih, dan laut telah memilih." Butika tersentak. "Memilih? Siapa? Siapa?" Lelaki itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah rumah kecil mereka di belakang warung. "Seseorang yang darahnya lebih dekat, lebih hangat, lebih cocok." Butika mengikuti arah jari itu dan hatinya langsung mencelos. Pak Wildan, suaminya, satu-satunya orang yang tahu dan ikut dalam perjanjian ini. Satu-satunya saksi dari kegelapan yang mereka lakukan bersama. "Tidak, kami sudah sepakat. 3 tumbal dari musuhku," teriak Butika gemetar. "Tapi musuhmu sudah habis. Dan pesugihan tidak akan menunggu. Jika kau tak beri 1 lagi, maka laut akan mengambilmu." Dan dia bersamaan, petir menyambar. Warung berguncang. Air mulai masuk dari sela-sela lantai. Piring-piring di dapur pecah sendiri. Lampu-lampu padam tiba-tiba. Butika menjerit dan berlari ke kamar, memeluk suaminya yang tengah tertidur dengan gelisah. Ia menangis, tubuhnya menggigil. "Mas, mereka mau kamu." Pak Wildan terbangun. Wajahnya pucat. Napasnya memburu. Ia menatap istrinya lama lalu perlahan-lahan berkata dengan suara nyaris tak terdengar,
Aku tahu, aku sudah mimpi ini semalam. Malam itu, mereka duduk berdampingan di teras rumah, memandang ke arah laut yang kini tak tenang. Ombak mengamuk seperti makhluk buas yang menunggu korban. Cahaya petir menyinari garis pantai dan memperlihatkan 3 sosok bayangan berdiri di kejauhan. Sosok Bumala, Pak Sarian, dan satu sosok baru yang belum tampak wajahnya. Sosok itu berdiri, membelakangi mereka, tapi Butika tahu, itu adalah dirinya sendiri. Langit malam itu tak memperlihatkan bulan, hanya awan hitam pekat yang menggantung berat, seakan menunggu pecah menjadi hujan badai. Angin berembus liar, membawa aroma anyir yang makin lama makin menusuk. Suara debur ombak seperti raungan binatang, lapar yang tak sabar menelan mangsanya. Butika berdiri di tepi pantai, mengenakan baju kebaya tua berwarna coklat pudar. Rambutnya tergerai acak. Di tangannya, tergenggam kencang secarik kain putih bekas sapu tangan yang dulu diberikan Pak Wildan di awal mereka menikah. Tangannya gemetar, wajahnya pucat, dan air mata tak berhenti jatuh dari pelupuk mata yang lelah. Di belakangnya, Pak Wildan berdiri diam, matanya kosong, napasnya berat. Ia sudah tahu, malam itu adalah malam penentuan. Bukan hanya tentang warung, bukan hanya tentang tumbal, tapi tentang keberanian mengakui bahwa semua telah terlambat. Hari-hari sebelumnya terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Suara-suara dari laut makin sering terdengar. Bahkan di siang bolong, suara-suara itu menyusup lewat angin, lewat dinding kayu warung, bahkan lewat kuali masak. Bumala, Pak Sarian, menunggumu. Waktumu hampir habis, Tika. Dan yang paling menghancurkan, pelanggan warung mendadak sepi. Seakan semua berkah yang mereka dapat selama ini dicabut dalam satu hentakan. Ikan-ikan kembali busuk, sambal kembali. Hambar dan aroma amis menyelimuti dapur seperti kutukan. Beberapa orang mulai berbisik. Warung itu angker. Jangan ke sana. Makanannya dikasih sesuatu. Mereka ada main sama jin laut. Kabar makin liar, reputasi hancur. Don't boo. Tika mulai kehilangan kendali. Ia melempar piring di dapur, menghantam dinding dengan kepala, menangis di tengah malam, tertawa sendiri. Pak Wildan hanya bisa memeluknya, mencoba menenangkan, meski dirinya sendiri dihantui mimpi buruk tiap malam. Mas, mereka minta kamu. Lirih Butika suatu malam, ketika mereka duduk berdua di dapur. Pak Wildan menatap istrinya, lalu menatap laut. Ia menarik napas panjang. Aku tahu, Tik, dari awal kita sudah berdosa. Tapi kalau memang mereka harus ambillah aku. Jangan, Mas, jangan ngomong kayak gitu. Tapi kalau bukan aku, kamu yang mereka ambil. Aku nggak bisa, Tik. Aku nggak bisa lihat kamu yang ditarik ke laut. Aku yang mulai, aku juga yang selesai. Dan malam itu tiba. Malam tanpa bulan. Malam di mana laut tak lagi berwarna biru, melainkan hitam berkilau seperti minyak, dengan buih putih seperti busa mulut orang sekarat. Mereka berjalan ke karang hitam, tempat semuanya bermula. Butika menggenggam tangan suaminya erat-erat. Mas, kita kabur aja yuk ke kota, kita tutup warung. Kita mulai dari nol lagi. Pak Wildan hanya tersenyum, lalu menoleh, memandang wajah istrinya yang penuh luka dan kelelahan. Tik, kita nggak bisa lari dari dosa. Dosa kita udah dikunci sama laut. Tiba-tiba, dari tengah laut, muncullah makhluk itu. Makhluk yang pernah Butika lihat pada malam pertama perjanjian. Sosok separuh manusia, separuh ikan. Kini ia lebih besar, lebih menyeramkan. Kulitnya mengelupas, mata merah menyala, dan dari mulutnya menetes darah segar. Waktumu habis, desisnya, suaranya seperti logam berkarat yang digesek. Butika berteriak, ambil aku, jangan suami aku. Makhluk itu menyeringai. Kalian berdua, ombak bergemuruh, angin melolong, dan dari dalam air muncul tangan-tangan basah menggapai ke arah mereka. Satu tangan mencengkeram kaki Pak Wildan, satu lagi meraih pergelangan Butika. Tubuh mereka tertarik perlahan, meski mereka berusaha melawan. Butika menjerit, menggenggam tangan suaminya erat-erat. Mas, aku nggak mau. Aku nggak mau mati begini, Tik. Kita udah pilih jalan ini. Sekarang waktunya bayar. Dan dalam pekatnya malam, dalam hiruk pikuk suara laut yang menggila, mereka berdua ditelan ombak. Suara terakhir dari Butika adalah jeritan panjang yang terputus tiba-tiba. Dan setelah itu, hanya keheningan. Keesokan paginya Wareng Botaika ditemukan kosong. Tak ada siapa-siapa. Meja-meja masih tertata. Makanan sisa semalam menghitam. Dan di dapur, kuali masih berisi kepala ikan yang belum selesai dimasak.
Tapi yang membuat warga gemetar ketakutan adalah sebuah ukiran aneh di dinding. Warung lambang pusaran air dengan 3 titik darah di sekelilingnya. Tak ada yang tahu siapa yang membuatnya. Tak ada yang berani menghapusnya. Warung itu tak pernah dibuka lagi. Siang dan malam, ia berdiri sunyi, dikelilingi suara laut dan bisikan angin. Kadang, ada yang mengaku melihat 2 sosok berdiri di tepi pantai, bergandengan tangan, tubuh basah kuyup, menatap ke arah warung dengan mata kosong. Dan sampai hari ini, masyarakat Painan percaya bahwa di balik gemerlap usaha, ada jalan yang lebih gelap dari laut paling dalam. Jalan pesugihan, jalan darah, yang menagih bukan hanya tumbal tapi jiwa orang-orang yang tega menggadaikan nurani. Beberapa bulan telah berlalu sejak hilangnya Butika dan Pak Wildan. Warung seafood mereka yang dulu sempat menjulang namanya seperti mercusuar di pantai Painan, kini berdiri kaku seperti bangkai kapal yang karam di darat. Tak ada satupun warga yang berani mendekat, apalagi menyentuh apapun di dalamnya. Pintu kayu tua itu masih tertutup rapat, meski kunci sudah tidak ada. Jendela-jendela ditutupi debu tebal. Namun, yang paling mengusik adalah suasana sekitar warung itu. Senyap, mati. Bahkan burung camar enggan terbang di atasnya. Anjing-anjing liar yang biasa berkeliaran pun menghindar, seolah mencium aroma kematian dari balik dinding papan yang mulai lapuk. Namun seperti segala rahasia gelap, selalu ada 1-2 orang yang penasaran. Namanya Rendra, seorang jurnalis lepas dari Padang. Ia mendengar cerita dari temannya bahwa di Painan ada sebuah warung yang dulunya sukses besar, tapi mendadak sepi. Lalu pemiliknya menghilang secara misterius. Bagi Rendra, ini adalah daging segar untuk dijadikan bahan liputan. Aipan penginapan kecil dan mulai menyusuri pantai, menggali informasi dari warga. Anehnya, hampir semua warga yang ia tanya menolak berbicara terlalu banyak. Udah bang, jangan debuka-buka lagi kisah itu. Nggak baik, kata salah satu nelayan tua. Kalau abang masih sayang nyawa, pulanglah, jangan dekat-dekat ke sana, bisik ibu penjual gorengan dengan wajah pucat. Tapi bukannya surut, rasa penasaran Rendra justru makin membuncah. Ia memutuskan malam itu untuk masuk ke warung tersebut diam-diam. Tepat pukul 11 malam, Rendra tiba di depan warung yang gelap gulita. Ia membawa senter kecil, kamera, dan alat perekam suara yang sudah ia aktifkan. Dari jauh-jauh, dengan napas tertahan, ia mendorong pintu tua itu perlahan. Anehnya, pintu terbuka dengan mudah, seperti memang sedang menunggu seseorang untuk masuk. Suara derit pintu memecah keheningan malam. Aroma lembab dan amis menyambutnya, menyelusup masuk ke rongga hidung. Dinding warung masih sama, meja-meja masih berdiri, bahkan peralatan dapur masih ada di tempatnya. Tapi semuanya membeku dalam waktu. Ada piring-piring yang masih menyimpan sisa makanan berjamur. Ada sendok yang jatuh di lantai dengan bercak hitam seperti jelaga. Rendra mulai mengambil gambar. Flash kamera sesekali menyinari ruangan, menampilkan bayangan-bayangan aneh yang membuat jantungnya makin cepat berdetak di salah satu dinding. Ia menemukan ukiran lambang aneh yang sempat disebut warga. Pusaran air dengan 3 titik darah di sekitar. Lambang itu seolah tergores dalam kayu, bukan dicat. Dan setiap Rendra menyorotinya, ia merasa seolah ukiran itu berdenyut. Ketika ia mendekati dapur, alat perekam suaranya tiba-tiba menangkap suara lirih. Ia memainkannya ulang, dan terdengar suara perempuan. Warung ini tak pernah untukmu, Rendra, Thurston. Ia mematikan rekaman, tapi suara itu kini terdengar langsung dari balik tirai dapur. Perlahan, ia menyingkap kain tipis yang menutupi lorong menuju tempat memasak. Dari celah sempit, ia melihat seorang wanita berdiri membelakanginya. Rambut panjang tergerai, tubuhnya basah kuyup, baju kebayanya menempel seperti kulit kedua. Di sampingnya, seorang pria duduk membelakangi kompor, tubuhnya membungkuk, tangan menggenggam pisau kecil. Rendra tak bisa bicara. Malutnya kaku. Ia ingin lari, tapi kakinya membeku. Sosok wanita itu perlahan menoleh, wajahnya setengah hancur. Matanya menghitam penuh air asin, bibirnya terbelah seperti digigit ikan. Ia menyeringai. Dan dalam suara yang seperti jeritan ikan sekarat, ia berbisik, "Sudah kubilang, warung ini milik kami." Tiba-tiba semua lampu padam. Rendra menjerit dan berlari keluar warung, menabrak kursi, piring, dinding, tapi saat ia mencapai pintu depan, pintu itu menghilang. Yang ada hanyalah tembok kayu dan jendela tertutup rapat. Dari dapur, terdengar langkah kaki, lalu suara pisau diseret, srek, 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 lalu suara pria berkata pelan, "Kamu pelanggan keempat, Rent Petiri." Kamera jatuh dari tangannya, lalu semuanya gelap. Pagi harinya,
seorang petugas kebersihan pantai menemukan kamera rusak di depan warung Butika saat dibawa ke polisi. Hanya ada satu video pendek yang masih bisa diputar. Video itu menampilkan wajah Rendra tersenyum kecil sambil berkata, "Hari ini aku mau masuk ke warung seafood legendaris yang katanya angker. Kalau kalian nonton ini berarti aku berhasil." Atau mungkin lalu layar bergetar dan terdengar suara samar. Atau mungkin kau jadi menu berikutnya. Warung itu kini dijuluki warga sebagai warung laut terkutuk. Tak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan pemerintah setempat berniat merobohkannya. Tapi alat berat selalu mati setiap kali didekatkan. Operator alat berat bahkan sempat jatuh sakit dan mengigau, menyebut nama Butika berulang kali dan saat malam hari. Dari Keyohan, beberapa warga bersumpah melihat lampu warung menyala sendiri. Asap dapur mengepul, bahkan terdengar suara orang tertawa, seperti pelanggan menikmati sajian. Padahal, semua tahu, tak ada siapapun di sana.